Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya, Pak? Halo? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Jelas. Ya, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya ya untuk membawakan materi terkait 15 topik pengetahuan dasar anti korupsi. Ini memang merupakan acara sisipan ya di acara diklat pada hari ini. Kami dapat amanat dari KPK ya untuk setiap ada kesempatan untuk menyampaikan materi masalah korupsi. Jadi ada beban juga kepada kami, setiap APIP itu harus memiliki auditor yang punya sertifikasi tentang anti penyuluh korupsi. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi itu juga kami harus melakukan penyuluhan dan dilakukan rekaman untuk nanti diakses. Sebenarnya sudah sering melakukan penyuluhan masalah korupsi tentang barang dan jasa, tapi kita belum pernah merekam. Nah, kali pada kesempatan ini karena masalah COVID juga kita nggak bisa tatap muka, ya terpaksa melalui Zoom meeting ini. Pertama-tama aja kami ucapkan terima kasih ya dan selamat datang juga di ruang apa ya ini namanya nih, di ruang Zoom ya, karena nggak tetap muka secara langsung biasanya. Mungkin bapak-bapak sekalian dan ibu ada yang sudah pernah kenal saya ya. Saya memang terakhir mengaudit Bosda itu 4 tahun yang lalu. Sekarang jarang sudah pernah mengaudit yang Bosda lagi, diaudit oleh teman-teman. Kenapa harapan kami nanti mau menyampaikan ini, tujuannya adalah bapak-bapak dan ibu guru di sekolah itu punya peluang besar ya untuk menyampaikan, menyisipkan waktu di acara-acara belajar terkait masalah anti korupsi. Karena tujuannya korupsi itu sebenarnya tidak bisa diberantas ya secara 100% gitu ya. Kalau hanya dengan penindakan. Jadi memang lebih efektifnya itu sebenarnya dengan pencegahan. Karena memang negara-negara yang menerapkan hukuman mati juga korupsi itu tetap ada. Seperti di Cina ya, tetap aja orang berani korupsi. Nah makanya di KPK itu segencar-gencarnya juga, termasuk juga kami di APIP, itu lebih banyak pencegahannya ketimbang penindakannya ya. Karena pencegahan itu bisa membuat orang tertanam suatu budaya. Nah, budaya yang tertanam itu lebih bagus lagi kalau dimulai sejak dini ya, dari bangku sekolah. Mungkin nanti generasi yang sekarang 20 tahun lagi kan sudah pada nggak ada ya, sudah pada musnah atau pada sudah meninggal. Tetapi generasi kita yang dari SMP, SMA itu nanti ketika dia bekerja sudah ada budaya malu kalau melakukan korupsi. Jadi mungkin lebih efektifnya korupsi itu diberantas melalui pencegahan dengan segencar-gencarnya, dimulai dari bangku sekolah. Bapak Ibu lah nanti yang kesempatan nanti, walaupun sekarang belum ada kurikulum yang dibuat pasti ya, yang sudah disahkan oleh kementerian, tapi kedepannya sudah direncanakan memang itu akan dimasukkan. Nah, mulai sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sekolah sangat efektif sekali kalau setiap mengajar selalu menyampaikan masalah korupsi itu. Nah, di sini ada 15 topik pengetahuan dasar anti korupsi yang mudah yang bisa kita serap ya. Karena kalau sudah menguasai 15 topik ini sangat mudah kita melaksanakan dan mengaktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum jauh kita berbicara masalah korupsi ya. Bapak Ibu nanti kalau ada ingin yang bertanya ya silahkan aja atau karena mungkin sesi pertanyaan setelah selesai nanti mungkin langsung diganti acara materi lain.
Karena di sini kesempatan saya hanya nanti 15 atau 20 menit saja menyampaikan. Ya, jadi pengertian secara harfiah, korupsi adalah busuk ya. Tokoh anti korupsi Robert Klegetsu mengatakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, dari sinilah akhirnya dibuatlah suatu peraturan ya, dibuatlah suatu undang-undang di mana pengertian korupsi awalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, perorangan atau suatu korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Nah, di sini memang terkadang ada juga tidak adilnya atau gimana ya. Banyak juga pelaku korupsi yang tidak sengaja itu merasa komplain ya. Walaupun dia belum sempat dilakukan penindakan secara hukum atau perbuatan, hanya pengembalian kerugian uang negara atau uang daerah gitu ya. Banyak yang mengatakan saya tidak melakukan, tidak menerima uangnya, tapi ya karena kesalahan dia melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, sehingga orang menguntungkan penyedia misalnya ya, itu membuat orang juga terkena suatu kasus ya, tindak pidana korupsi. Padahal dia tidak makan orangnya. Contoh PPK ya, PPK aja kalau di sekolah ya ada namanya pengurus BOSDA ya, kepala sekolah, misalnya bendaharanya ya, salah hitung gitu kan, salah hitung, sebenarnya dia tidak makan uangnya ya, tapi menguntungkan penyedia. Nah kan itu juga melanggar apa namanya, melanggar aturan karena kelalaian kita melaksanakan tugas kurang teliti. Nah ini dasar-dasarnya kalau orang itu dilakukan jeratan hukum ya, dipayungi oleh suatu undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, kemudian undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Kemudian undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah sekarang menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001. Jadi tujuan akhir dari berbagai usaha kita mencegah dan menantang korupsi itu sebenarnya jika Indonesia bebas dari korupsi, itu sudah pasti ya, tidak ada kemiskinan, anak-anak mendapat hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri ya, bertransportasi mudah dan nyaman ya, karena memang tidak terlalu mahal. Contohnya sekarang, jalan tol aja kalau di Jakarta itu semua pada bayar kan, karena memang dibangun oleh kebanyakan sektor swasta. Negara sendiri belum terlalu banyak membangun jalan tol itu. Nah, kalau di Kalimantan memang tidak ada jalan tol ya, apalagi di Berau. Tapi itulah, ternyata jalan aja kita harus membayar mahal ya. Padahal kalau negara-negara yang sudah kaya ya, uangnya banyak karena tidak dikorupsi, banyak gratisnya. Ini adalah contoh berbagai usaha dan menantang korupsi. Jadi itu KPK ya. Pemerintah telah membentuk KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan berbagai cara ya. Ada bidang pencegahan seperti yang saya lakukan pada hari ini. Salah satu adalah upaya pencegahan ya di bidang edukasi dan kampanye. Kemudian baik bidang penindakan. Nah, penindakan ini yang gencar-gencarnya sekarang dilakukan oleh KPK. Tapi kalau KPK ini kalau 1 miliar ke bawah itu jarang ya ke daerah. Adanya kewajiban menyampaikan LHKPN. Nah, ini juga termasuk upaya kita istilahnya itu mendukung program korupsi ya, pemberantasan korupsi. Nah, karena kita mau melaporkan harta kekayaan. Kemudian dibentuknya
seberpungli ya, yang di daerah berdasarkan bekerjasama dengan APIP dan kepolisian ya, itu di Inspektorat ini sekretariatnya sekarang. Kemarin ada juga kan beberapa orang itu yang sempat kena ditangkap walaupun akhirnya ternyata tidak terbukti ya. Dibentuknya khusus bidang penindakan di kepolisian penindakan di kepolisian yaitu bidang tipikor. Jadi TPK ada juga tipikornya, di kepolisian juga ada tipikornya. Kalau dulu kan di kepolisian itu tidak ada menangani masalah korupsi, sekarang khusus ada ya. Kemudian penguatan APIP dalam pencegahan dan pendampingan mengawal OPD atau dinas dalam melaksanakan program kegiatan, baik itu dinas-dinas yang ada di Kabupaten Berau ini, termasuk juga di kecamatan, di desa maupun di sekolah-sekolah ya. Karena semuanya menggunakan dana APBD, APBN maupun dana provinsi. Tapi kalau untuk inspektorat sendiri, khusus mengaudit masalah dana APBD Kabupaten Berau. Nah, dibentuknya tim unit pengaduan gratifikasi di APIP oleh KPK. Nah, sekarang kami belum membentuk, rencana tahun depan ya, tahun 2021 mau membentuk ini. Jadi khusus mengenai gratifikasi nanti kita dibahas sendiri, ini ada sendiri materinya. Kemudian dibentuknya aparat pengawasan eksternal dan internal ya, BPK maupun BPKP. Kalau di Kabupaten Berau itu namanya inspektorat. Ini adalah pengantar dari pimpinan KPK. Jadi pemberantasan korupsi itu sebenarnya yang lebih efektifnya itu ya. Pertama itu adalah perbaikan sistem, perbaikan tata kelola pemerintahan, keadministrasian kepemerintahan, dan memudayakan anti korupsi. Pencegahan dan melibatkan seluruh elemen bangsa, peran serta melaporkan kegiatan KPK, membaca buku, lomba-lomba, membuat poster, membuat film, cerpen, puisi terkait anti korupsi. Ini adalah kegiatan KPK. Nah, ini adalah negara-negara yang dapat dijadikan role model atau percontohan keberhasilan pemberantasan ya, di mana keberhasilan pemberantasan korupsi itu ditandai dengan IPK, Indeks Persepsi Korupsi ya. Di sini ada Denmark dan Selandia Baru menempati indeks prestasi IPK-nya 86 ya, 87, kemudian Selandia Baru 87, Finlandia adalah 86. Jadi hampir mendekati 100. Jadi semakin 100 semakin bagus, artinya terbebas dari korupsi ya. Nah, di mana negara Indonesia di sini tidak kelihatan, jauh sekali ya. Kebanyakan negara Eropa. Di mana indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ini diukur dengan dua cara ya. Pertama, indeks penegakan hukum, yang kedua tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahaya dan dampak korupsi. Jadi ini pertama adalah dampak masif. Kenapa sampai masyarakat ini mengemis di jalan ya, banyak yang terlantar karena negara ya tidak mampu membiayai orang-orang seperti ini. Apalagi di Indonesia, negara kita penduduknya banyak, uangnya dikorupsi. Nah, tambah lebih parah lagi ya, banyak gelandangan, banyak pengemis. Kalau di negara maju ya pastinya orang cacat pun pasti dibiayain. Kemudian dampak yang sangat berbahaya lagi itu adalah dampak sosial ya, yang ini dampak sosial. Jadi dampak sosial ini kita uraikan menjadi biaya eksplisit, yaitu biaya anti korupsi. Biaya anti korupsi ini ya biaya yang dilakukan oleh organisasi-organisasi untuk memberantas korupsi, kemudian biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi.
Kemudian ada biaya implisit, itu biaya akibat korupsi. Biaya anti korupsi itu biaya sosial korupsi sebagai biaya laten ya. Kemudian biaya akibat seleksi terhadap korupsi adalah biaya peradilan, penyidikan, operasional KPK dan PPATK serta biaya perampasan aset di luar negeri dan di dalam negeri. Biaya implisit itu biaya oportunitas korupsi, beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi di masa yang sebelumnya. Sedangkan biaya implisit komponen terkecil dari biaya sosial dari korupsi. Jadi yang dituntut di pengadilan itu ya memang seperti ini ya. Nah, sampai saat ini belum sebandingnya kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial para koruptor. Pasti banyak orang bertanya, uang yang dikorupsi ya itu tidak sebanding dengan hukumannya. Kenapa? Karena jaksa itu selalu menuntut hanya biaya implisit, yaitu biaya yang terkecil dari biaya sosial terhadap korupsi. Seharusnya juga memperhitungkan biaya anti korupsi, biaya reaksi anti korupsi, dan biaya implisit. Karena mulai biaya penyidikan, biaya peradilan, sampai nanti kalau ditahan itu kan negara itu membiayai. 10 tahun di penjara kan negara juga membiayai. Itulah artinya itu tidak diperhitungkan. Makanya sebenarnya walaupun orang itu korupsi dihukum tetap aja negara tetap rugi. Karena biaya yang untuk membiayai orang korupsi itu sampai mulai di peradilan, sampai penangkapan di peradilan, kemudian sampai di penjara pun biayanya lebih besar daripada biaya yang dikorupsi. Ini belum diperhitungkan ya, karena memang susah, undang-undangnya belum dibuat. Sehingga nanti kalau jaksa memasukkan tuntutannya lebih besar pasti kalah di peradilan karena undang-undangnya belum dibuat dan disahkan, masih wacana-wacana. Nah, kemudian hubungan antar dampak korupsi, biaya sosial dan indikator keberhasilan. Semakin meningkat indikator korupsi mendekati 100, maka terbebaslah satu negara itu dari korupsi yang sudah pasti berdampak kemakmuran suatu negara. Bukan saja negaranya yang makmur, tapi rakyatnya pun hidup dengan kemakmuran. Terpenuhnya berbagai fasilitas dengan baik dan murah. Jadi hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial ini, indikator keberhasilannya ya dilihat dari tidak adanya kemiskinan, kesehatan masyarakat terjamin, transportasinya mudah dan nyaman, anak-anak mendapat hak sekolah, lingkungan asri, lapangan kerja mudah didapat. Ini kalau keberhasilan korupsi itu semakin mendekati indeks 100 ya, artinya dapat kita berantas. Karena uangnya bisa untuk ini semua. Ya termasuk juga kalau negara banyak otomatis kan gaji pegawai negeri juga pasti bisa besar. Karena memang sekarang ini pemerintah membayar pegawai negeri, membayar swasta itu kan gajinya kecil. Karena apa? Uangnya untuk penyerapan tenaga kerja, membayar murah supaya tenaga kerja dapat terpenuhi semua sebanyak-banyaknya. Nah, beda kalau di negara Eropa, negara Barat yang kerja sedikit tapi gajinya besar. Lalu kenapa sih orang itu melakukan korupsi? Ini adalah pemicunya ya, berdasarkan teori. Jadi ada teori GON, greed ya, ada opportunity, ada kebutuhan dan expose atau pengungkapan. Jadi greed dengan kebutuhan ini adalah merupakan faktor individu ya. Kalau kebutuhan aja ya karena memang dia lapar, karena butuh untuk membayar anak sekolah, butuh kesehatan, itu adalah kebutuhan. Sehingga orang harus melakukan korupsi karena gajinya tidak cukup ya. Tapi kalau keserakan ini sebenarnya sudah cukup, cuma dia ya mau kehidupannya mewah ya, serba mewah, mobil mewah, rumah mewah ya. Itu adalah merupakan faktor individu. Itulah kenapa orang selalu melakukan korupsi. Kemudian ini opportunity atau kesempatan dan expose adalah
faktor generik ya, memang faktor yang tidak bisa dikendalikan ya, karena datangnya yaitu tadi faktor kesempatan itu sebenarnya ya karena sistem pemerintahan kita juga masih belum baik, yaitu adanya sistem yang belum transparan ya, penegakan hukum yang belum baik. Nah, itu membuat terjadinya faktor generik ya. Orang mudah melakukan korupsi karena ada suatu kesempatan ya. Orang mudah berkorupsi karena penegakan hukum belum disiplin dan tegak. Ya, kita lanjut aja. Di sini ada 30 delik tindak pidana korupsi ya, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tapi saya tidak bacakan satu-satu. Nanti Bapak, Ibu, dan Guru juga bisa melihat sendiri ya. Tinggal buka aja di Google, ada langsung nih 30 delik ini. Nah, saya bacakan. Tapi Undang-Undang Nomor 30 ini sekarang sudah dirubah ya. Yang tadi 30 delik ya menjadi 7, dipersingkat. Yang pertama itu adalah penggelapan dalam jabatan ya, penyalahgunaan wewenang. Contohnya mobil dinas, bapak ibu guru-guru di sini ada nggak dapat mobil dinas plat merah, dipakai ke pasar, ke mall gitu ya, jam kerja, itu penyalahgunaan wewenang. Apalagi kalau disewakan atau direntalkan ya, diganti platnya hitam, disewakan, itu juga penyalahgunaan dalam wewenang. Kemudian ada namanya suap. Nah, kalau suap itu artinya terjadi transaksi. Hal yang terkecil ketika di lampu merah, ya kan, polisi niup fluid gara-gara kita melewati garis zebra itu, garis putih ya, garis lain itu. Nah, kita kasih polisinya uang supaya kita terbebas dari hukuman. Itu namanya suap menyuap ya, langsung transaksi di situ juga. Kemudian ada lagi namanya perbuatan curang ya. Perbuatan curang ini artinya bendahara bersama penyedianya, bersama PPK-nya sama-sama melakukan perbuatan curang di dalam pengadaan barang dan jasa. Itu contohnya ya. Kemudian ada juga yang namanya pemerasan. Kalau pemerasan terkait dengan pelayanan, misalnya pelayanan untuk menerima anak didik baru ya di awal tahun. Tetapi yang seharusnya tidak bayar malah bayar, ya kan? Atau walaupun bayar resmi tapi ditambahin harganya. Ya, sehingga terjadi pemerasan. Sebenarnya pemerasan dengan suap menyuap, gratifikasi mirip-mirip ya, tapi ya perbedaannya kalau suap menyuap itu langsung ya, uangnya berapa, transaksinya berapa, hari itu juga. Kalau pemerasan itu artinya uangnya agak beda dengan suap menyuap ya. Kalau suap menyuap itu transaksinya langsung di situ juga, uangnya juga ditentukan. Nah, kalau pemerasan itu memang sama-sama bukan menggunakan uang daerah, uang negara, tetapi subjeknya adalah aparat ya. Nah, beda lagi kalau gratifikasi. Kalau gratifikasi itu tiba-tiba kita diberi uang ya, diberi uang atau diberi barang tanpa diminta, nilainya juga kita tidak meminta, namanya juga diberi. Tapi berapa bulan kemudian dia minta imbalan, atau berapa tahun kemudian dia minta imbalan terhadap pekerjaan kita untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi mirip-mirip ya, cuma beda waktu dan biaya tidak ditentukan. Itu gratifikasi, suap menyuap, dan pemerasan. Jadi mungkin itu aja yang 7 delik ya, yang bisa saya paparkan karena itu ada perbedaannya yang sering terjadi di lingkungan kita bekerja. Kalau yang 30 ini nanti dibaca aja sendiri, kita lompat aja ya. Nah, jadi begitu maraknya korupsi terjadi di mana-mana ya,
pemerintah juga sudah dalam hal ini juga KPK ya itu melakukan strategi dan rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi. Yang pertama itu strategi represif. Represif ini artinya penindakan ya. Kemudian strategi perbaikan sistem. Kalau bisa semua memang melalui online ya, melalui online tidak ada. Contoh aja juga kalau yang disebut melalui online ini kalau misalnya sekarang kan kalau gaji pegawai negeri, insentif, bahkan perjalanan di dinas saja kalau di tempat kami di inspektorat ya, itu sudah ini ya, sudah langsung ke rekening pribadi, tidak ada lagi melalui bendahara. Ya, ini namanya untuk perbaikan sistem itu termasuk ya. Semuanya sudah dilakukan secara aplikasi, tidak ada lagi melalui orang ya, untuk menghindari untuk menghindari pungli. Nah, itu namanya perbaikan sistem. Kemudian edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye ini ya tadi itu bagaimana kita mulai sekarang juga di bangku sekolah anak-anak itu mendapatkan pendidikan ya, termasuk melakukan kampanye. Ini salah satu strategi pencegahan. Nah, kami sendiri di inspektorat itu memang kebanyakan penindakannya itu kebanyakan berupa pembinaan ya di sini. Walaupun pembinaannya kalau ada kerugian negara atau kerugian daerah ya atau kerugian desa tetap mengembalikan, tapi hukumannya tetap ada. Hukumannya setinggi-tingginya kalau di APIP itu sesuai PP 53 itu ya, tadi ada pemberhentian tidak hormat ya kan. Kemudian ada penundaan naik, kalau hukuman sedang penundaan naik jabatan atau naik pangkat, penundaan gaji berkala. Kalau hukuman ringannya adalah teguran tertulis. Itu yang di APIP ya, karena APIP memang tidak membawa ke penjara ya. Strategi represif namanya penindakan. Kemudian strategi perbaikan sistem ya, dan edukasi dan kampanye. Kami memberikan konsultasi, asistensi terkait di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maupun di dalam pengelolaan keuangan OPD dan dinas ya. Itu tugasnya APIP. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini tadi sudah diuraikan di atas. Ini adalah integritas dan nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Ya, sudah saatnya menjadi pribadi berintegritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dilakukan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang didapat dari tempat dia bertugas, nilai masyarakat atau nilai norma-norma pribadi. Itulah integritas. Jadi bagaimana cara kita mengaktualisasikan nilai integritas? Ya, kita belajar dari tokoh bangsa ya. Belajar dari tokoh bangsa. Kemudian apa integritas itu? Integritas itu adalah jujur, merupakan salah satu dari nilai-nilai yang harus dimiliki dan diyakini jika kita ingin turut memberantas korupsi. Kemudian ada juga tanggung jawab. Ini masih integritas inti, menyelesaikan semua pekerjaan sesuai amanah, dan disiplin, tepat waktu dan menghargai waktu ya. Kemudian nilai integritas sikap, berani, peduli dan adil. Nah, sebenarnya nilai-nilai ini sudah hampir kita miliki ya, karena kita juga peduli terhadap lingkungan kita bekerja, ya kan. Salah satunya ya kalau misalnya peduli itu ya, kalau teman-teman kantor dan rekan-rekan kita mendapat kesulitan, kita juga membantu, itu merupakan nilai-nilai integritas. Kemudian kita berani menghadapi bahaya dan kesulitan, artinya bertanggung jawab di dalam melaksanakan tugas kita, itu juga sudah melakukan nilai integritas. Sebenarnya tanpa kita sadari kita juga sudah banyak memiliki nilai integritas ya, terutama pegawai negeri ya. Ada 9 di sini. Yang susah itu memang yang pertama ya, nilai integritas jujur. Itu agak susah kadang. Jangankan di kantor ya, di lingkungan keluarga aja kan sering juga banyak tidak jujurnya.
Tapi itulah dari sekarang kalau bisa kita memang sama-sama menerapkan nilai integritas ini. Nah, untuk mudah memahami daripada nilai-nilai integritas itu, saya ingin bercerita sedikit ya. Di sini kisah Bung Hatta ya tentang sepatu Belly. Jadi dia kepingin sekali membeli sepatu Belly ini karena memang sepatu Belly ini pada zaman itu dianggap mahal dan keren lah ya. Jadi dia untuk mewujudkan cita-citanya dia menabung ya. Tapi sayang sekali tabungannya itu tidak pernah penuh untuk membeli harga sepatu Belly itu karena memang belum lagi penuh nanti rekan-rekan atau sahabat atau keluarganya minjam uang atau perlu bantuan ya bantu. Jadi sampai akhir hayatnya juga ya tidak bisa beli sepatu Belly ini. Padahal kalau dia mau ya jangankan sepatu Belly, pabriknya bisa dibeli karena dia seorang wakil presiden, ya kan? Nah, tapi karena dia memiliki nilai integritas jujur, maka sampai akhir hayat pun tidak bisa dibeli ya. Kalau sekarang kalau sepatu Belly aja bisa dibeli ya berapapun oleh para pejabat ya. Kemudian ini ada juga aktualisasi integritas dapat mencegah korupsi ya dengan cara belajar dari tokoh bangsa. Salah satunya Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi ini cerita mengharukan juga betapa Ki Hajar Dewantoro ini sederhana, padahal dia adalah orang bangsawan ya. Artinya punya uang lah. Ketika diangkat jadi menteri ya, pulang ke rumah hanya merayakan dengan keluarganya dengan membeli mie godok ya. Padahal kalau para pejabat sekarang naik diangkat jadi pejabat merayakan dengan mewah ya, mengundang teman-temannya. Nggak tahu ya dapat uang dari mana ya. Banyak lagi ya, ini ada kisah Sri Sultan ya mengenai surat tilang. Ada juga Baradin Lopa ya, masalah pom bensin, nanti dibaca aja sendiri. Nanti ini juga akan saya kasihkan materinya, karena waktunya sudah pas ini ya, 15 menit sudah. Mungkin saya akhiri aja materi pada hari ini. Jadi penutup daripada acara ini, saya memberikan pernyataan penutup ya. Berpesan bahwa harapan kami kalau bisa sambil mengajar ada beberapa waktu disisipkan lah untuk masalah materi-materi anti korupsi ini. Jadi yang perlu disisipkan ya materi yang seperti saya sampaikan ini sangat penting untuk membentuk karakter daripada anak-anak didik kita di sekolah. Karena Bapak Ibu sekalian lah yang paling punya peluang banyak dan peluang waktunya banyak untuk memberikan ini kepada anak-anak didik di sekolah. Akhirnya saya akhiri pertemuan pada acara ini, pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung pada saat saya menyampaikan materi dari awal sampai akhir, tapi tidak lain tujuan kami adalah menyampaikan suatu kebenaran tentang masalah supaya kita di dalam melakukan pekerjaan itu tidak tersangkut masalah kasus hukum lah atau masalah kasus tindak pidana korupsi. Karena walaupun bapak-bapak dan ibu guru bukan pengelola keuangan ya seperti di dinas, tetapi korupsi itu juga terjadi bukan karena uang negara atau uang daerah. Seperti saya sudah jelaskan tadi, pelayanan pendidikan contohnya misalnya ada gratifikasi ya, ada suap penyuap dan pemerasan mengenai bisa saja kan, kalau tapi di Bro nggak ada ya, di Bro ini nggak ada. Masalah pemberian nilai ya, pemberian nilai. Kalau nilainya tinggi nanti asal bisa dikasih uang, disogok, disuap, ya kan bisa ya kan. Jadi korupsi itu bukan karena hanya menggunakan uang
daerah seperti di Diknas mengolah kegiatan proyek, tidak Bapak-Bapak. Saya tahu memang Bapak-Bapak, Ibu-ibu sekalian kan guru IPA yang tidak mengelola kegiatan proyek, tetapi itu tadi bisa saja penerimaan mahasiswa siswa ya di sekolah karena kotanya penuh berebut yang mau masuk di situ, kalau ada uang pelicin asal nyuap kan bisa aja, itu korupsi juga. Makanya kenapa juga di samping ada dua sih tujuan kami. Di samping Bapak-Bapak nanti bisa menyampaikan ini ke sekolah, kepada anak didik, tetapi juga di guru pun itu bisa terjadi korupsi. Karena korupsi itu adalah perbuatan yang busuk, ya. Tidak hanya merugikan uang negara, tetapi uang rakyat pun itu termasuk korupsi karena pelakunya adalah pegawai negeri. Oke, akhirnya saya tutup pemaparan pada hari ini tentang masalah 15 topik ya, pengetahuan dasar tentang korupsi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Majen ST selaku auditor media pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Berau. Ya, terima kasih Pak.